Kejaksaan Agung periksa 3 saksi dari swasta di kasus korupsi BTS Kominfo. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Penyidik akan menggali keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan para saksi tersebut yang diharapkan dapat memberikan keterangan dalam rangka mengungkap tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka. Tentu saksi ini tidak hanya khusus dimintai keterangan terhadap tersangka BT, karena kebetulan ini banyak yang bekerja di perusahaan BT maupun sekretaris pribadi. Semua alat bukti yang kami dapat ya kami evaluasi semua secara berkesinambungan dan secara mendetail ya. 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam. Tim telah melakukan pemblokiran rekening efek dan rekening kustodian efek dan rekening kustodian para tersangka. Kemudian juga melakukan pemblokiran terhadap 84 tanah yang diduga milik tersangka. Siapapun yang terlibat secara tegas Pak Jaksa Agung menyampaikan kita akan lakukan upaya-upaya proses pencarian kepada orang yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Semua kita akan gelar secara terbuka, transparan kepada masyarakat seperti itu. Kasus ini kerugiannya sangat signifikan dari jumlah proyek yang diberikan. Dari jumlah proyek 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Ingatkan, pemerintah kan mengingatkan semua pada zaman sekarang ini. Tadi juga saya briefing dengan Pak Andi dan staf. Semua kan sekarang makin itu online ya, jadi transparan. Dan Presiden sudah mengingatkan semua menterinya kami untuk berhati-hati mengenai itu. Jadi kalau ada masih yang begitu-begitu tertangkap ya dia sendiri. Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyelidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus memeriksa 3 saksi kasus dugaan korupsi infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung 1, Ketut Sumedana mengatakan mereka yang diperiksa antara lain W selaku Direktur PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, SM selaku Finans PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, dan FR selaku Direktur Utama PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri. Adapun ketiga orang saksi diperiksa atas nama tersangka AAL, tersangka GMS, tersangka YS, tersangka MA, tersangka IH, dan tersangka JGP. Kata Ketut Sumedana Jumat 26 Mei 2023. Ketut mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemeriksaan dalam perkara ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita aset ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo, Adang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Morat Telematika Indonesia, Galumbang Menaksi Menjunta, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, pada Rabu 24 Maret 2023. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate tengah bersiap memasuki kendaraannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 15 Maret 2023. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS periode 2020-2022. Antara atau Aprilio Akbar, Tempo.co.Jakarta. Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus memeriksa 3 saksi dugaan kasus korupsi infrastruktur Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I. Ketut Sumedana mengatakan mereka yang diperiksa antara lain
W selaku Direktur PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, SM selaku Finans PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, dan FR selaku Direktur Utama PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri. Adapun ketiga orang saksi diperiksa atas nama tersangka AAL, tersangka GMS, tersangka YS, tersangka MA, tersangka IH, dan tersangka JGP. Kata Ketut Sumber Jumat 26 Mei 2023 dalam keterangan resmi. Ketut mengatakan pemeriksaan sanksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita aset ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Murah Telematika Indonesia Galumbang Menaksi Menjuta, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hemawan, pada Rabu 24 Maret 2023. Advertisi, dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka. Pada 17 Mei 2023, Johnny G. Plate menjadi tersangka ke-6 yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Dalam perkara ini, 5 tersangka sebelumnya adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menaksi Manjunta, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Yohan Suryanto, dan tenaga ahli Humas Development Universitas Indonesia Mukti Ali. Adapun Windy Purnama yang merupakan orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan menjadi tersangka ke-7 kasus Bakti Kominfo setelah ditangkap oleh Jampitsus bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto Yogyakarta Senin 22 Mei 2023. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.